Halo sahabat dan kerabat di mana saja Anda berada. Salam damai, salam sehat. Dan saya Frederick Makitan jumpa lagi dengan Anda di ruang yang sama dalam acara Dia. Sebagaimana biasa di dalam acara ini kita mengambil kesempatan untuk mencoba merenungkan secara khusus perkataan-perkataan yang diucapkan Tuhan Yesus sendiri pada 2000 tahun yang lampau, pada saat Yesus Kristus hadir sebagai anak manusia dan hidup di tanah Israel, tanah Palestina. Dan khusus pada edisi hari ini, tanggal 22 Juni 2022, kita akan mengangkat satu peristiwa. Peristiwa ini terjadi di kota Kapernaum, di wilayah provinsi Galilea di Israel Utara. Dan peristiwa itu adalah ada semacam percakapan singkat, tidak terlalu panjang, antara orang-orang Farisi dan murid-murid Yohanes Pembaptis dengan Yesus sendiri. Khususnya tentang hal berpuasa. Now, get your message. Dan sebelum kita meneruskannya, saya ingin membacakan dulu apa dasar firman Tuhan atau kisah yang dilaporkan oleh 3 penulis kitab Injil, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Tapi yang saya akan bacakan, saya ambil dari apa yang dituliskan atau dilaporkan oleh Markus, yaitu dalam Markus pasal 2, ayat 18 dan seterusnya. Hal berpuasa. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah ini yang keluar dari mulut Yesus. Yesus berkata-kata seperti tadi. Nah, sahabat, jadi kita masih ingat mungkin dalam edisi yang lalu, masih di kota Kapernaum, kota yang disebut kota Yesus, the town of Jesus. Di kota ini terjadi beruntun berbagai peristiwa yang kita sudah bicarakan pada edisi-edisi yang lalu. Dan peristiwa yang paling akhir kita bicarakan pada edisi yang lalu itu yaitu tentang Yesus memanggil Matius menjadi muridnya, menjadi pengikutnya. Kemudian pada hari itu juga Matius melakukan atau mengadakan satu pesta secara khusus untuk Yesus makan bersama-sama dengan orang-orang berdosa, dengan para pemungut cukai dan lain-lain. Dan terjadi juga ada percakapan dengan orang-orang Farisi soal mengapa Yesus dan murid-muridnya makan dengan orang-orang berdosa. Nah, bisa jadi pada hari itu juga, pada malam hari itu juga, tapi bisa jadi pada satu hari yang lain, tetapi masih di kota Kapernaum. Datanglah orang-orang Farisi, sejumlah orang Farisi dan murid-murid Yohanes Pembaptis. Mereka datang menemui Yesus. Jadi pada hari itu merupakan hari puasa, ya, menurut peraturan keagamaan Yahudi pada waktu itu. Jadi orang-orang semua pada puasa. Tapi yang mereka lihat atau orang-orang Farisi ini melihat, loh, kok ini murid-murid Yesus tidak berpuasa? Kenapa? Maka mereka mencoba menggunakan kesempatan ini untuk coba menantang Yesus, mengkritik Yesus tentang persoalan murid-murid Yesus tidak berpuasa. Maka datanglah mereka kepada Yesus, "Loh, Tuhan
mengapa, atau mereka katakan kepada Yesus, mengapa murid-murid Yohanes Pembaptis berpuasa? Orang-orang Farisi berpuasa, semua orang berpuasa. Tapi murid-muridmu tidak berpuasa. Jadi mereka mempertanyakan soal ini. Kenapa murid-murid Yesus tidak berpuasa? Kalau Yesus mau dipandang sebagai seorang guru yang baik, seorang rabi juga yang diakui sebagai rabi oleh sebagian orang. Kenapa? Ini menjadi pertanyaan. Nah, disinilah kesempatan Yesus mau menjelaskan sesuatu. Apa yang dikatakan Yesus tadi? Bagaimana orang berpuasa? Kalau saya bacakan ulang ayat itu ya, Yesus katakan, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama dengan mereka? Jadi, kalau mempelai laki-laki itu ada, untuk apa mempelai itu sahabat-sahabatnya mereka berpuasa? Tidak ada gunanya. Nah, apa yang mau disampaikan Yesus di sini? Yaitu dalam pengertian berpuasa, persoalan yang paling penting adalah esensi dari berpuasa itu. Jadi, orang bisa melihat satu bentuk peribadahan ya, dan melakukan itu sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ada. Yesus tidak mempersalahkan itu. Itu adalah hal yang wajar, yang benar. Tetapi apa gunanya hanya sebuah format, satu bentuk yang kelihatan, tetapi esensinya tidak ada. Nah, di dalam berpuasa bagi orang-orang Yahudi yang sudah menjadi tradisi, sudah menjadi kebiasaan, orang menaati peraturan agama. Mencoba menaati seketat-ketatnya, sebaik-baiknya, supaya dia dipandang sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan. Jadi, kepuasan yang ada pada waktu itu, kepuasan dalam kehidupan beragama, adalah kepuasan semacam kepuasan yang lahir dari perasaan dan keyakinan bahwa saya sudah mentaati semua peraturan agama dalam segala bentuk yang diharuskan. Tapi mereka tidak sadar bahwa kepuasan spiritual karena ketaatan atau mengikuti aturan-aturan agama itu berbeda dengan kepuasan yang esensial, yaitu kepuasan karena seseorang itu benar-benar merasa dekat dengan Tuhan, benar-benar berkomunikasi dengan Tuhan, merasakan kebahagiaan surgawi di dalam dirinya, di dalam hatinya. Ini adalah dua kepuasan yang berbeda. Yang satu karena merasa diri sudah taat kepada semua peraturan, ada satu kebanggaan di sini, kebanggaan rohani, bahkan bisa berhati-hati, bisa berkembang menjadi semacam keangkuhan atau kesombongan rohani. Sedangkan Yesus tidak memperdulikan itu, bukan itu yang penting. Yang penting adalah esensinya. Jadi esensinya ini begini. Kalau seseorang berpuasa, seharusnya ada satu kebutuhan. Mungkin dia berada di dalam satu tekanan, dia berada di dalam satu kebutuhan yang mendalam sehingga dia membutuhkan Tuhan. Dan karena dia membutuhkan Tuhan di dalam persoalannya itu, maka dia mengambil waktu untuk berpuasa. Mencoba mencegah segala macam gangguan yang datang dari luar, bahkan mencegah gangguan yang ditimbulkan oleh diri sendiri dalam kesibukan-kesibukan macam-macam yang bisa menghalangi dia untuk menyatu dengan Tuhannya di dalam berpuasa. Maka hal ini yang penting bagi Yesus mau dikatakan di sini, yaitu esensinya. Jadi Yesus memberikan gambaran semacam itu. Ada mempelai laki-laki, kan ada sukacita. Kenapa harus berpuasa? Jadi akan ada waktunya memang mereka akan terpisah dari mempelai laki-laki. Dan kalau sudah terpisah, di situ ada kesedihan, ada kedukaan, ada kekosongan, kehampaan, merasa tidak memiliki apa-apa. Dan dari situasi yang kehampaan semacam inilah timbul kebutuhan untuk mencari, mendekat, dan melekat kepada Tuhan. Nah, disitulah peribadahan berpuasa itu mendapatkan arti yang sebenarnya. Jadi orang mencoba menyingkirkan semua kesibukan dan macam-macam yang halangan yang lain supaya dia bisa betul-betul dalam kesendirian dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan,
dan mengungkapkan sehabis-habisnya apa yang ada di dalam dirinya yang merupakan persoalan dan mencari jawaban dari Tuhan atas semuanya itu. Jadi inilah yang penting. Tetapi di dalam kebiasaan atau tradisi berpuasa orang Yahudi, orang tidak memperhatikan itu. Yang penting taat pada peraturan, pada waktunya yang sudah ditentukan. Inilah tradisi, inilah kebiasaan. Jadi Yesus mau membawa orang-orang Farisi dan murid-murid Yohanes yang datang kepadanya nih, sekaligus murid-muridnya sendiri, murid-murid Yesus sendiri bisa mengerti bahwa berpuasa itu bukan sekadar mentaati peraturan agama. Tapi berpuasa adalah satu ruang atau tempat yang dimasuki oleh orang yang merasa dirinya hampa, yang membutuhkan Tuhan di dalam hidupnya. Itulah berpuasa. Nah, yang berikut, Yesus memberikan ilustrasi seperti yang tadi kita sudah dengar yang saya bacakan itu tadi. Jadi, orang tidak menambal, kalau ada kain yang sobek, ini ilustrasi, orang tidak menambalnya dengan kain yang baru. Karena tidak ada gunanya. Ya akan sobek, akhirnya semua sia-sia. Juga di dalam kirbat atau tempat anggur, yang lama orang tidak memberikan anggur yang baru. Ini akan juga sia-sia, akan menjadi persoalan. Jadi akhirnya dua-duanya sia-sia, anggurnya bisa tumpah dan seterusnya. Jadi ini adalah ilustrasi-ilustrasi yang diberikan oleh Tuhan dengan tujuan untuk orang-orang Farisi dan juga murid-murid Yesus sendiri yang juga masih belajar bisa mengerti satu hal di sini. Bahwa di dalam bentuk-bentuk atau format-format peribadahan agama, ada dua faktor penting harus diperhatikan. Orang tidak boleh menjadi orang yang munafik. Ini intinya. Jadi di dalam kebiasaan manusia ada satu kecenderungan untuk menambal, ya. Jadi kalau ada kesalahan, ada kekurangan, ada kerusakan sedikit, ditambal saja. Orang tidak sadar bahwa penambalan-penambalan itu walaupun dengan bahan tambal yang bagus, dia tidak akan berguna sama sekali. Tidak akan sesuatu yang palsu ditambalkan kepada sesuatu yang asli, dia tidak akan mengubah dirinya menjadi asli. Dia tetap palsu. Jadi kecenderungan menambal atau menutupi satu kesalahan dengan sesuatu perbuatan baik yang baru, itu tidak menyelesaikan masalah dan itu tidak mendapat nilai di hadapan Allah. Ini yang mau ditekankan oleh Tuhan. Artinya, dengan kata lain adalah kemunafikan atau usaha-usaha rekayasa yang munafik. Kehidupan rohani yang munafik yang hanya kelihatan dari luar saja tidak mendapatkan nilai di hadapan Allah. Ini yang Tuhan mau katakan. Jadi dalam hal berpuasa harus diingat bahwa untuk apa kita menggunakan aturan agama dalam hal berpuasa ini hanya untuk mau menambal atau hanya untuk mau menutupi persoalan hati kita yang sebenarnya tidak beres di hadapan Allah. Ini yang Tuhan mau. Jadi, hindarkan diri dari kemunafikan dan kebiasaan atau kecenderungan untuk menutupi suatu kesalahan dengan perbuatan-perbuatan yang lain. Karena Allah melihat apa yang sesungguhnya ada, yang sebenarnya. Jadi, kembali kepada berpuasa, pesan yang inti di sini adalah perhatikan, apakah saya membutuhkan Tuhan di dalam berpuasa itu? Apakah ada satu kebutuhan, adakah satu kehampaan rohani yang begitu mendorong saya? Atau ada satu persoalan yang saya ingin supaya Tuhan mengatasinya dan saya tidak mampu lagi. Saya mau membawa itu sehabis-habisnya di hadapan Allah supaya saya mendapatkan pertolongan Allah. Karena itu saya masuk di dalam satu waktu berpuasa supaya saya tidak terganggu oleh apapun. Bahkan saya tidak membuat diri saya sendiri menjadi gangguan. Supaya roh saya dapat menyatu dengan Tuhan. Dan mencari jawaban Tuhan atas semua persoalan saya. Itu esensinya. Dan orang-orang Farisi siapa saja patut tahu hal ini. Murid-murid Yohanes maupun murid-murid Yesus sendiri harus tahu persoalan yang penting ini. Nah, itulah message untuk kita pada hari ini. Baiklah saudara. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sudah waktunya saya mohon pamit. Dan sampai kita jumpa lagi pada edisi yang berikut. Get your message, have a good day, and see you next time.